Perkenalkan, nama saya Marcella Septian dengan N922011. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus pemrograman probabilistik. Selanjutnya saya akan langsung menjelaskan contoh kasus pemrograman probabilistik. Nah, di sini contoh kasusnya yaitu sebuah perusahaan retail elektronik bernama Tejmart telah membeli 5 unit laptop gaming dari distributor dengan harga $8.000 per unit. Setiap laptop dijual seharga $1.200 per unit di 3 cabang toko mereka. Distributor akan mengambil kembali laptop yang tidak terjual di akhir hari dengan harga $600 per unit untuk dijual sebagai unit display. Sayangnya, permintaan di setiap toko tidak pasti. Data historis menunjukkan distribusi probabilistik permintaan harian seperti pada tabel 1 di bawah. Tejmart ingin mengalokasikan 5 laptop ke 3 toko untuk memaksimalkan ekspektasi profit harian bersih atau revenue dikurangi biaya. Nah, pada tabel 1 ditunjukkan bahwa toko 1 permintaan hariannya yaitu 0, 1, 2 dengan probabilistik 0,2, 0,5, 0,3. Untuk toko kedua yaitu permintaan hariannya 1, 2, dan 3, probabilistiknya yaitu 0,4, 0,35, 0,25, dan untuk toko ketiga yaitu 0, 1, 2, probabilistiknya 0,3, 0,4, 0,3. Nah, di sini kita memperoleh yaitu R30 sama dengan 0, R31 sama dengan 400, R32 sama dengan 620, R33 sama dengan 600, selanjutnya yaitu R2 sama dengan 0, R21 sama dengan 400, R22 sama dengan 560, R23 sama dengan 510. R10 sama dengan 0, R11 sama dengan 400, R12 sama dengan 680, dan R13 yaitu 660. Nah, langkah pertama yaitu kita menentukan terlebih dahulu iterasi untuk toko ketiga, yaitu dengan rumus F3X sama dengan max G3 R3 D3 ditambah F3 plus 1 X min G3. Di sini kita peroleh F3 0 sama dengan, berarti tadi F3 0 sama dengan maksimum G3 dikali R3. R3 kita tidak ketahui yaitu 0, berarti 0 ditambah F3 ditambah 1 F4, karena F4 tidak ada maka anggap saja tidak digunakan, sehingga kita hanya memperoleh F30 sama dengan R30 sama dengan 0. Begitupun selanjutnya yaitu kita menentukan iterasi kedua untuk toko 2 dan 3 dengan rumus F2X sama dengan maksimum G2 R2 G2 ditambah F2 ditambah 1 X min G2. Di sini F20 sama dengan maksimum G2 R2 G2. Di sini R2 G2-nya yaitu 0, berarti R20 ini F2 ditambah 1 diperoleh F3 ini X yaitu tadi 0, G2-nya yaitu 0 sama dengan 0. Untuk yang F21 kita tulis rumusnya ini maksimum R2 dari 0 ditambah F3 X-nya itu 1 ini dikurang G2-nya 0. Jadi kita peroleh R20 yaitu tadi di sini tadi 0, F31 kita lihat pada iterasi ketiga. F31 yaitu 400. Maka ini diperoleh nilainya 400, 0 ditambah 400 sama dengan 400. Selanjutnya untuk R21 yaitu R21 ditambah F31 dikurang 1 sama dengan, kita lihat R21 itu diperoleh dari ini tadi, R21 sama dengan 400. Makanya ini nilainya diperoleh yaitu 400. F30 itu sama dengan 0. Maka di sini
diperoleh yaitu 400 ditambah 0 sama dengan 400. Nah, untuk nilai yang paling maksimum, karena ada dua kemungkinan, kita boleh pilih salah satu aja. Pilih X0 atau X1. Begitupun selanjutnya. Selanjutnya untuk iterasi ketiga, yaitu untuk toko 1, 2, 3, kita menggunakan rumus F1X sama dengan maksimum G1 R1 G1 ditambah F1 ditambah 1 X min G1. Nah, kita di sini hanya menggunakan 5. Di sini kita tuliskan maksimum, rumusnya ini tadi, R1 kita mulai dari 0, R1 0 ditambah F2 5 dikurang 0. R1 0, R1 0 tadi hasil yang di sini tadi, R1 0 sama dengan 0. Maka kita tulis di sini yaitu R1 0 sama dengan 0, F2 5, 5 dikurang 0 5. Kita lihat di iterasi kedua tadi, F2 5. F2 5 yang maksimumnya yaitu sama dengan 2. Berarti kita ambil yang 1160. Makanya di sini ditulis 1160 sama dengan 1160. Untuk yang R11 yaitu R11 kita lihat tadi di sini R11 bernilai 400. Nah, sehingga R11 ditambah F2 5 dikurang 1 berarti F2 4. F2 4 di sini nilai maksimumnya ada di 2. Di 2 berarti 400 ditambah 1180. Maka dijumlahkan 400 ditambah 1180 sama dengan 1580. Selanjutnya yaitu untuk R12. R12 ditambah F2 5 dikurang 2. R12 tadi nilainya kita lihat lagi di atas. R12 nilainya itu 680. Nah, di sini tadi F5 dikurang 2 berarti F23. Kita lihat di F23 ini nilai maksimumnya itu ada di 1. Berarti nilainya ini ya 1020. Maka di sini ditulis 680 ditambah 1020 sama dengan 1700. Untuk R1 3 ditambah F2 5 dikurang 3. R1 3 kita lihat lagi di sini tadi R1 3 yaitu 660 ditambah dengan F2 5 dikurang 3. 5 dikurang 3 yaitu 2, berarti F22. Kita lihat di F22 nilai yang paling maksimum itu ada di 1. Berarti nih nilainya yaitu 800, sehingga diperoleh 660 ditambah 800 yaitu 1460. Jadi, alokasi laptop yang didistribusikan ke masing-masing toko 1, 2, dan 3 adalah toko 1, 2 unit laptop, toko 2, 1 unit laptop, toko 3, 2 unit laptop, dengan probabilitas yaitu 680 ditambah 400 ditambah 620 sama dengan 1700. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan Excelnya. Kembali tabel data ke satu tadi, toko 1, toko 2, toko 3, dan permintaan harinya. Ketahui tadi pada soal bahwa harga jual per unit yaitu $1.200, harga buyback atau harga penarikan dari distribusi yaitu $600 per unit, harga belinya yaitu $800 per unit. Kita tentukan harga terjual laptop. Jika laptop terjual 1, maka kita memperoleh nilai 400. Ini diperoleh dari harga jual 1.200 dikurang dengan 800. Hasilnya yaitu 400. Untuk terjual, kita hitung harga belinya yaitu $800 per unit, distribusi yaitu $600 per unit. Sehingga 600 dikurang 800 yaitu hasilnya 100. Lalu kita menentukan revenue. Revenue yaitu 123, alokasi minimal 123. Nah, ini tidak ada barang yang diambil dan tidak ada juga barang yang dijual. Maka hasilnya satu yaitu kita mempunyai stok 1 dan terjual hanya 1. Maka hasilnya tadi
Selanjutnya yaitu untuk satu kita mempunyai dua barang tapi hanya satu unit yang terjual, maka kita sini ditambah dengan 200 ini, hasilnya yaitu 200. Untuk yang ketiga, kita hanya mempunyai satu barang unit laptop, tetapi kita tidak terjual sama sekali, maka hasilnya yaitu 0. Ini diperoleh dari 400 ini ditambah min 200 ditambah lagi 200, maka hasilnya yaitu. Selanjutnya kita menentukan expected revenue di setiap store. Nah, di sini kita mempunyai alokasi 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya untuk store 1, store 2, store 3. Nah, di sini saya menggunakan rumus sum produk, yaitu sum produk ini diperoleh dari nilai topik 1 dikalikan dengan revenue ke 1 ditambah dengan topik ke 1 yang kedua dikalikan dengan revenue kedua sehingga diperoleh hasilnya yaitu 400. Selanjutnya kita melihat iterasi pertama. Kita di sini iterasi pertama untuk topik ketiga atau iterasi ketiga. Nah, di sini kita mempunyai kemungkinan kejadian 0, 1, 2, 3. Nah, di sini kita memiliki X0, X1, X2, X3. Nah, selanjutnya ini kenapa? 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Itu karena hanya kemungkinan terjadi itu untuk dirinya sendiri. Karena tidak mungkin 1, 1 kedua, 1 nilai diperoleh ini hasil expected revenue, hasil dari expected revenue 0, 0, 1 ke 1 400, 2 ke 2 560, 3 ke 600. Nah, maka diperoleh nilai R3 R3 R3-nya yaitu 50. Selanjutnya kita melakukan iterasi kedua atau untuk topik kedua dan 3, yaitu ada 5 kemungkinan 1, 2, 3, 4, 5 dengan X0, X1, X2, X3. Nah, di sini untuk 0 ke 0, 0. Untuk 1 ke 4, 1 ke 0 itu kita memilih barang 1, tetapi tidak diambil sama sekali, berarti ada sisa 1. Kita lihat nih, tabel ke 1. Kita lihat nilai 1 pada iterasi ketiga, yaitu 400. 400 ditambah alokasi ke 0 atau X0. X0-nya kita lihat di selanjutnya kita mempunyai satu barang, diambil 1, sisanya 0. Kita lihat nilai 0 pada iterasi ketiga, yaitu 0 ditambah dengan alokasinya atau X1-nya yaitu 1, X1 1 hasilnya 400, maka diperoleh untuk yang kedua kita mempunyai dua barang tapi diambil belum diambil sama sekali, berarti kita punya sisa dua barang lagi. Kita lihat nilai 2 di tabel pada iterasi ketiga yaitu 560 ditambah iterasi ke 0 atau X0. X0 0, maka diperoleh nilainya 150. Selanjutnya ini ada dua barang hanya diambil 1, sisanya berarti ada 1 lagi. Kita lihat pada nilai 1 pada iterasi ketiga yaitu 400 ditambah dengan alokasi 1 atau X1. Alokasi 1 itu ada nilainya 400, maka nilai yang diperoleh yaitu 400. Untuk yang selanjutnya ini kita ada dua barangnya diambil kedua-duanya, berarti bersisa 0. Kita lihat pada tabel ketiga, pada iterasi ketiga yang nilai yang berada di 0 yaitu nilainya 0. Nah, untuk iterasi selanjutnya yaitu iterasi kedua atau X2. Kita lihat X2-nya 560, maka 560. X3-nya tidak ada karena sisanya udah habis karena kita stop di kedua. Selanjutnya yang ketiga, ini barangnya ada 3
berarti belum diambil sama sekali. Berarti bersisa 3. Kita lihat pada tabel pada iterasi ketiga yang nilainya 3, yaitu nilai R3-nya 600 ditambah X0 atau alokasi 0 itu sama dengan 0, maka hasilnya yaitu 600. Selanjutnya kita mempunyai 3 barang, tapi udah diambil 1, nanti sisanya ada 2 lagi. Kita lihat pada iterasi ketiga yang nilai di S32-nya yaitu 560. 560 ditambah dengan alokasi 1. Alokasi satunya yaitu 400, maka diperoleh nilainya yaitu 960. Begitupun selanjutnya, sehingga diperoleh nilai R2S yaitu 0, 1, 0, 400, 800, 960, 1120, 1160. Selanjutnya pertama, yaitu untuk toko 1, toko 2, dan toko ketiga. Nah, di sini kita hanya menggunakan 5 saja. Untuk X10, X12, X11, X12, X13. Nah, ini diperoleh dari nilai 5. 5 dikurang 0 itu hasilnya tetap 5. Kita lihat nilai 5 dari iterasi kedua tadi, yaitu 1160 ditambah dengan X10. X10 yaitu X10 yaitu 0. Nah, hasilnya yaitu 1160. Nah, untuk selanjutnya ini ada 5. 5 dikurang 1, berarti ada sisanya 4. Kita lihat pada iterasi kedua yang 4 yaitu 1120 ditambah dengan X11. X11 di sini yaitu 400, maka diperoleh yaitu 1520. Selanjutnya yaitu 5. 5 dikurang 2, bersisa 3. Kita lihat di iterasi kedua yang nilainya 3 yaitu 960 ditambah dengan alokasi atau X12. X12-nya yaitu X12 yaitu 680. Selanjutnya sehingga diperoleh 1640. Selanjutnya untuk yang ketiga, 5 kurang 3 bersisa 2. Berarti kita lihat pada iterasi kedua yang bernilai 2. Yang bernilai 2 yaitu 800. 800 ditambah alokasi X13. X13 itu nilainya 660 sehingga diperoleh 1460. Nah, sehingga diperoleh F1S nilai maksimum ketiga ini yaitu 1640. Sehingga diperoleh alokasi untuk skor 1 atau top 1 yaitu 2 dengan probabilitas 680, dan untuk skor kedua yaitu alokasinya 1 dengan probabilitas 400. Untuk skor ketiga yaitu 2 dengan probabilitas 620 sehingga diperoleh total probabilitasnya yaitu 1700. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.